Keadilan menyeluruh adalah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dan ini dapat dicapai melalui penegakan hukum, serta penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua unsur yang bersangkutan. Salah satunya adalah dengan sebuah pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pada tahun 1968, ide tentang pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim atau MPPH telah tercetus. Lembaga MPPH tersebut diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir terhadap pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim. Namun, ide tersebut belum berhasil masuk dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Reformasi Indonesia pada tahun 1998 menjadi awal dimulainya sebuah reformasi peradilan. Pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia harus segera diwujudkan. Pada sidang tahunan MPR tahun 2001, disepakati perubahan dan penambahan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial. Lembaga mandiri bernama Komisi Yudisial ini disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Visi dari Komisi Yudisial adalah terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional. Komisi Yudisial memiliki misi antara lain menyiapkan calon hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten, mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan, melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka, dan dapat dipercaya. Itu diperlukan komitmen, tindakan, dan semangat seluruh sumber daya manusia di Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pada saat mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial bertugas melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR. Saya bersumpah bahwa saya akan setia pada mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 2 Agustus 2005, mereka bersumpah di hadapan Presiden untuk memulai masa tugasnya. Para anggota Komisi Yudisial ini terpilih melalui seleksi yang ketat dan ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005.
anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota Komisi Yudisial. Adapun syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial adalah warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia minimal 40 tahun dan maksimal 68 tahun pada saat proses pemilihan, mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan daftar kekayaan. Mereka yang menjadi anggota Komisi Yudisial dilarang untuk merangkap jabatan seperti pejabat negara, hakim, advokat, notaris, pengusaha, pegawai negeri, atau pengurus partai politik. Calon hakim agung dapat berasal dari hakim karir yang diajukan oleh Mahkamah Agung maupun dari unsur non-karir yang diajukan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, individu juga bisa mencalonkan diri menjadi hakim agung. Komisi Yudisial akan mengawasi setiap tindakan dan perilaku hakim agung, apakah sesuai atau tidak dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Dan pada tahun 2009 telah dilakukan penandatanganan surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga. Partisipasi masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai salah satu komponen dalam penegakan hukum, serta penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.